hari ini yakni Al-Ustaz Dr. M. Dalil Usman MAG. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam hari ini dengan sangat tidak terasa kita sudah berada di malam yang ke-18 dari bulan suci Ramadan. Artinya alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan 17 hari. Itu alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, sehingga kemudian kembali kita melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh mubarakah ini, tentu dalam rangka kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan sebentar kemudian kita akan dilanjutkan dengan salat tarawih witir juga dengan berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengantarkan kita dari kegelapan menuju ke alam yang terang. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak macam. Puasa pada hari ini termasuk juga salat, entah itu salat wajibkah ataupun salat sunat. Itu boleh jadi dari segi hukum menurut pandangan syariah itu sah, tetapi itu masih setengah perjalanan. Jadi dia tuh dengan waktu ada kalanya itu salat yang kita lakukan itu sah di mata hukum, tetapi kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan pengertian salat itu adalah aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitasmih. Itu pengertian yang dikemukakan oleh ulama kita, ulama fikih, bahwa salat itu adalah aqwal, perkataan. Ada ucapan yang kita lakukan di dalam salat itu. Wa af'alun, ada gerakan-gerakan yang kita lakukan di dalam salat itu. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kapan kita mengucapkan semua ucapan salat, kemudian kita melaksanakan semua gerakan-gerakan salat, maka itu di mata hukum sah. Tetapi kemudian saya katakan tadi, boleh jadi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan puasa yang kita lakukan sekarang ini di bulan suci Ramadan ini. Itu hadis yang terkenal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya menahan lapar dan dahaga saja. Jadi ada jenis puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan lapar makan itu, kemudian tidak bercampur dengan pasangan suami istri pada siang hari, tetapi lebih daripada itu kita juga harus mampu mempuasakan mata kita dari pandangan yang tidak dibenarkan oleh agama kita, tidak menggunjing oleh lidah kita, dan tidak mendengarkan yang tidak seharusnya kita dengar. Baru kemudian itu
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan salat ini. Hadirin sidang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, potongan ayat ini ayat yang sangat terkenal yang sehari-hari kita dengar itu membuktikan bahwa saya katakan tadi salat yang kita lakukan sah setelah tapi boleh jadi diterima Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat padahal salatnya sah. Dia takbirat, dia mengucapkan dia takbiratul ihram, dia membaca Fatihah, dia membaca semua bacaan salat dibaca. Jadi siapakah orang-orang yang celaka di dalam salat itu? Itu yang pertama, alladzina hum an salatihim sahun. Adalah orang-orang yang lupa dari salatnya. Jadi yang dimaksud orang-orang yang lupa dari salatnya itu, Al-Quran menggunakan kata an salatihim dari. Al-Quran tidak menggunakan fi salatihim. Kalau Al-Quran menggunakan fi salatihim, fi bukan an, maka orang yang lupa membaca tahiyat, orang yang lupa membaca bacaan salat itu akan celaka. Kalau Al-Quran menggunakan kata fi salatihim. Tapi Al-Quran menggunakan an salatihim. Orang-orang yang lupa dari salatnya, bukan orang yang lupa di dalam salat. Artinya apa? Hadirin sekalian masyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh para ulama kita itu menjelaskan ayat ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang lupa dari salatnya itu adalah orang-orang yang tidak membawa atau tidak mengimplementasikan, menerjemahkan salatnya itu dalam kehidupan keseharian. Jadi sembahyang ini baik bacaannya maupun gerakannya harus dibawa dalam kehidupan keseharian kita. Jadi bisakah salat ini kita bawa dalam kehidupan keseharian kita? Sangat bisa hadirin sedang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran mengatakan an salatina, orang-orang yang lupa dari salatnya. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram di dalam salat itu, ini boleh jadi saya pernah bukakan di sini. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, itu kan artinya Allah Maha Besar. Artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang lain kecil. Jadi ketika kita kembali dalam kehidupan keseharian kita, di lingkungan kita, di tetangga kita masing-masing, ini tadi yang di dalam salat kita mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala yang besar, itu kita lupakan. Kita hanya menempatkan Allah Akbar itu di dalam takbiratul dalam salat, tidak kita bawa dalam kehidupan kita. Yang besar itu adalah kekayaan kita, asmiyat dari bawah, padahal mengaku kewek sampai Allah Ta'ala kekayaan. Apa boleh di dalam kehidupan keseharian kita besar-besarkan kekayaan kita yang melimpah, kita besar-besarkan kekuasaan kita dan seterusnya. Ini yang dimaksud orang-orang yang celaka di dalam salatnya adalah orang-orang yang lupa dari salat. An salatihim sahun. Oleh karena itu hadirin sekalian yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi agar supaya tadi tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya. Sebab menggugurkan namanya kewajiban itu kalau hanya sekedar berhenti di pasulungan bacaan salat kita, di pasulungan gerakan salat, maka salat jalannya sampai. Tetapi itu masih setengah perjalanan. Hadirin sidang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya
orang-orang yang lupa di dalam salat tidak dari salat, orang-orang yang celaka di dalam salat itu ayat selanjutnya menjelaskan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang-orang yang ingin dilihat, orang-orang ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dilihat, ingin dipandang sebagai orang yang saleh, ingin dipandang sebagai orang yang banyak salat sunatnya, yang banyak baca Al-Qur'annya dan seterusnya. Ini yang kemudian disebut sebagai penyakit riya. Jadi nanti mana aja kuatkan ya semua keakuan kita, keduniaan kita itu yang membuat kita hebat di dunia ini dalam salat harus dilepaskan dulu. Artinya tidak kita katakan lepaskan selama-lamanya. Hadirin sedang jamaah sahabat muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ironisnya biasanya ini penyakit riya ini luar biasa bahayanya. Itu menghindari acap kali seringkali kebanyakan penyakit riya ini menurut dibawakan adalah kepada orang-orang yang sering salat jamaah di masjid. Ini jadi bapak-bapak ibu subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian karena kita tidak pernah apa salat jamaah di masjid, tidak pernah apa melaksanakan salat sunat, tidak pernah apa melaksanakan salat tahajud, itu kemudian terbetik dalam hati kita ibadah saya lebih banyak daripada orang lain. Ini kalau sudah seperti itu, ini mengidap penyakit yang namanya riya, mempertontonkan. Tapi bikin ruang ibadahnya kepada Allah. Ini akan sangat berbahaya. Semua amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan gugur karena ada penyakit hati seperti itu. Makanya saya katakan tadi, hati kita hanya sekedar mengerjakan kewajiban. Makan perkara dalam, ya kan? Ada habis waktu padahal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jamaah sahabat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sampai kepada kesempatan yang sangat berbahagia ini ada hadis kursi yang menjadi patut kita renungkan bersama hadirin sedang jamaah sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis kursi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi firman Allah itu bermacam, itu ada yang disebut firman Allah dalam bentuk Al-Qur'an. Ada juga firman Allah Subhanahu wa taala tetapi yang mengungkapkan itu adalah bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada hadis Rasulullah, ada diucapkan, ada kata-kata di dalam hadis itu, kalau Allah tabaraka wa taala, maka hadis itu adalah hadis qudsi, hadis suci. Ya, itu firman Allah tetapi mulutnya bahasanya Rasulullah sendiri yang mengatakan. Tapi itu adalah firman Allah. Apa bunyi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Kita bersama ini bahwa laisa kullu musallin yusalli. Tidak semua orang yang melaksanakan salat itu yusalli, melaksanakan salat. Jadi itu mauan dia tinggal atau sambayan itu. Itu pengertiannya. Siapa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ataqabbalu sholata." Itu dalam bahasa Arab kalau menggunakan kata-kata innama itu gunakan yang berkali-kali lipat. Ada tafsir istilahnya dalam bahasa Arab. Innama ataqabbalu sholata. Sesungguhnya saya hanya akan menerima salatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, mimman tawadha'a, orang-orang yang tawadhu, tawab takatuna alaih. Kenapa? Li'ummati, karena kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama kalau ada buat lain sama ini kan
gerakan sholat itu seharusnya menyadarkan kita. Coba kita bayangkan, itu gerakan sholat, salah satu gerakan sholat yang harus kita lakukan adalah sujud. Sujud itu kan kepala ini yang sering dihormati orang ini, itu rata dengan tangan. Ini artinya bahwa gerakan sholat itu seharusnya semakin kita merasakan ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innama ataqabbalu sholata mimman tawadha'a li ummati. Saya hanya akan menerima salatnya orang-orang yang tawadhu li ummati karena kebesaran. Ini maaf saya kayak Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat, bukankah kita sering mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Maunya apa jamaah? Coba dalam kehidupan kita. Kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya hadirin sidang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala oleh para ulama kita dipatuhi, ya, kita dari dulu itu boleh jadi ada kendai punya lah, orang-orang dulu itu anti nampai itu sampai supaya mulai setan dia memasukkan dia dalam hati kita sehingga rasa jago dan seterusnya. Anjurlah dari Allah Taala maaf mana muat ada buat mesti. Apa itu? Nawawa sebelum kamu melaksanakan salat sebelum membuat takbiratul ihram, dalil pada kalimat Ilahi anta maqsudi wa ridha mahmudi. Luar biasa itu kata-kata. Ilahi Tuhan, wahai Tuhan, anta maksudi, engkaulah tujuan utama saya. Ini untuk katamu. Kan begitu ini. Waridha matlubi, dan yang saya cari dan yang saya tuntut adalah keridhaan-Mu ya Allah. Kalau sudah seperti itu hadirin sidang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah apa yang mana ibadah tadi, apalagi di bulan suci Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan dulu itu, kemudian hilangkan seterusnya itu. Jangan hanya sekedar menghilangkan setiap waktu sementara itu aja buatlah dalam kehidupan kita. Nah, itu pada diri itu. Hilangkan terus menerus itu. Ini kan yang membuat celaka iblis itu kan adalah kesombongannya. Mengakui jago, lebih jago daripada daripada Nabi Adam itu. Jadi boleh jadi hadir sidang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai turun Ramadan tadi, selesai tetap. Selesai tentu di bawah, namun di bawah buat tadi sampai. Kan begitu itu hadir sidang yang bersama dengan Allah. Saya kira inilah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dicoba ada di dalam hukum dan kita makan dalam kehidupan keseharian kita. Lebih dan kurangnya mengucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.